Keluar sebelum mereka menemukan kita. Ya, kita harus segera mengungsi. Kun Yachang berkata sambil mulai mundur dengan hati-hati. Itu sangat lucu dan lucu sehingga Lu Yun hampir tidak bisa menahan tawanya. Setelah Lu Yun melihat kembali cacing darah di sebelah meteorit, sudut mulutnya sedikit terangkat, terima kasih. Sadai, kamu bangun di waktu yang tepat. Hati-hati di jalan, cacing darah ini sama sekali bukan dari pasukan Sa, melainkan Sa Deng, yang telah pingsan dan dikubur hidup-hidup oleh Lu Yun, dan baru saja bangun tidur. Kapten Ketidakkekalan, tahukah Anda cara membaca koordinat menara? Lu Yun, yang mundur agak jauh, mengeluh, kali ini saya menemukannya tepat waktu, kalau tidak kita akan jatuh ke dalam jebakan. Kun Yachang menggaruk kepalanya karena malu, dan juga berpikir dalam benaknya, saya mengingatnya dengan sangat jelas. Apakah ini cara Anda melihat ke arah menara? Apakah Anda berlari semakin jauh? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat ketika anggota tim sedang berbicara, mereka secara tidak sengaja berkata, untuk membingungkan serangga, Jenderal memerintahkan arah menara dibalik. Pastikan untuk memperhatikan saat mengidentifikasi arah berdasarkan menara. Kapten ini tahu apa yang terjadi. Kun Wuchang mengatakan apa yang baru saja dia ingat secara tidak sengaja. Kapten Ketidakkekalan, Anda adalah orang yang sangat mulia, betapa pelupanya Anda. Bagaimana Anda bisa sepenuhnya melupakan informasi penting seperti itu? Lu Yun awalnya memikirkan tentang ketidakkekalan Yin, Yang dan Kun. Alhasil, gadis ini tidak mendengarnya sama sekali. Kami sibuk dengan tugas resmi. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami semua sudah dewasa dan harus mencari uang untuk menghidupi keluarga kami. Keduanya mulai berbicara satu sama lain lagi. Namun di tengah jalan, Lu Yun tiba-tiba berhenti. Kali ini Kun Wuchang mempelajari pelajarannya, dan berlutut dan berbaring di tanah dengan anggun. Gerakannya bersih dan rapi, tanpa ada gerakan yang tidak perlu. Itu membuat Lu Yun merasa mati rasa. Kapten Ketidakkekalan, apa yang kamu lakukan? Hah, bukankah ada sesuatu yang terjadi di depan? Lu Yun terdiam, siapa yang memberitahumu? Kamu, setiap kali kamu berhenti tanpa bisa dijelaskan, ada sesuatu yang terjadi di depan. Jadi saat aku melihatmu berhenti kali ini, aku memasuki kondisi kesiapan tempur. Bagaimana denganku, Kapten? Lu Yun, dia sepenuhnya yakin. Lu Yun dapat menjamin bahwa Kun Wuchang, Kapten tim, pasti datang dari sesuatu yang salah. Sungguh aneh, menjadi kapten itu seperti kotoran tikus yang merusak seluruh panci bubur. Kapten Ketidakkekalan, berhenti berbaring, bangun dulu. Lu Yun tidak lagi ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia memang menemukan sesuatu yang aneh, tapi itu bukan di depannya, tapi di bawah kakinya. Awalnya, Lu Yun ingin berjongkok di bawah tanah untuk memeriksanya. Alhasil, Kun Yachang berlutut dan mengusirnya. Investigasi ini sangat mudah, dan tidak ada petunjuk. Nak, kamu tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Apakah kamu ingin menguji kemampuan reaksi kaptenku? Kun Yu memiliki pandangan yang bijaksana, yang membuat Lu Yun sangat ingin memukulnya 2 kali. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka sangat tidak tahu malu dan merasa benar sendiri. Ini adalah hal pertama yang jarang terjadi di zaman kuno dan modern. Sirkuit otak yang aneh. Hanya saja idenya berbeda dengan orang biasa. Kapten Ketidakkekalan, jika Anda tidak buta, sebaiknya Anda melihat selokan yang Anda buat. Pasti ada beberapa jejak yang berbeda. Kun Yachang menunduk dan melihat bahwa memang itulah yang dikatakan Lu Yun. Melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa sayalah yang telah melakukan sesuatu yang buruk. Untuk menghindari rasa malu, dia tersenyum dan berkata, saya akan memperhatikannya lain kali. Saya harus memperhatikan. Jangan perhatikan, Kapten Ketidakkekalan. Tetaplah di sini sementara aku pergi ke depan untuk memeriksa situasinya. Lu Yun mengutarakan pendapatnya. Nak, apakah menurutmu kapten ini menjadi beban dan ingin meninggalkanku dan melarikan diri sendirian? Lu Yun benar-benar kehilangan dia, lupakan saja kalau dia tidak punya otak, masih banyak drama. Jika aku mengira kamu adalah beban dan mencoba melarikan diri dari pengepungan yang dalam, aku tidak akan menyelamatkanmu. Dan kamu adalah saudara kembar Kapten Kun Wuchang. Aku berhutang budi pada Kapten Wuchang. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Kapten Chang, tetaplah di sini dengan tenang saat aku kembali. Kalau begitu kamu harus kembali. Kun Yachang menyerupai anak kecil yang tidak berdaya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, Lu Yun berkata dan segera pergi. Setelah berlari ke depan beberapa saat, Lu Yun memang menemukan sasarannya, sekelompok tentara Sa, cacing darah. Jumlahnya tidak banyak, hanya 7. Lu Yun sedang memikirkan cara membunuh mereka semua dengan tenang. Dengarkan saja makian dari mulut ke-7 cacing darah ini. Salah neneknya, jatuh ke dalam perangkap kun-kun licik ini. Kalau dipikir-pikir, kamu akan tahu. Kamu baru saja lolos dari pengepungan kami, bagaimana kamu bisa kembali dan mati? Sekarang tidak menyenangkan memikirkannya lagi. Kaulah yang sangat ingin memberikan kontribusi dan berlari di depan. Saya, dilihat dari posturnya, kedua cacing darah ini hendak bertengkar. Pemimpin tim cacing darah berkata pada saat ini, harap diam. Sekarang kembali dengan kecepatan penuh. Mungkin kita bisa mengejar kedua kun-kun itu. Jika tinta terus berlanjut, mereka akan benar-benar kabur. Puff, Lu Yun, yang sedang menguping, tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Hanya saja bunganya tidak mekar dengan sengaja, melainkan pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja.
Karena Kun Yachang membalikkan jalur, dia membingungkan tim pengejar Sa. Siapa? Di mana siapa? Cepat keluar. Namun, suara rendah Lu Yun memperlihatkan dirinya. Tapi itu tidak masalah, karena Lu Yun tidak berniat membiarkan mereka tetap hidup. Ini aku serangga, Lu Yun berteriak sambil melepaskan energi darah khasnya. Namun meski begitu, tim cacing darah tetap tidak lengah dan berteriak kepada Lu Yun, sinyal rahasia. Begitu dua kata ini keluar, Lu Yun tercengang. Dia tiba-tiba merasa seperti film mata-mata, dan ada kode rahasia. Raja surga menaungi harimau di bumi. Lu Yun berkata ragu-ragu. Pagoda menekan iblis sungai. Lu Yun, brengsek, tidak apa-apa, Anda dapat menebak kode rahasianya apapun yang terjadi. Kata Sandi salah. Itu musuh, serang, Lu Yun. Apakah ada yang salah denganmu? Itu tidak benar, ambil saja bagiannya. Melihat tombak berdarah yang berdiri dengan kecepatan penuh, Lu Yun tidak lagi menyembunyikannya. Jentikan jari yang jelas disertai percikan api. Bintang-bintang di mata Lu Yun berkedip, bintang domain. Buka. Dalam sekejap, tim cacing darah merasa seperti berada di langit berbintang yang luas. Jelas bahwa Lu Yun hanya berjarak kurang dari 100 meter dari lokasi kekerasan, tapi dia merasa dia tidak bisa mendekat tidak peduli seberapa keras dia berjalan. Bungkus dirimu dengan damai di bintang-bintang indah ini dan tertidur abadi. Lu Yun bergumam seperti tongkat ajaib, dan cahaya berbintang di matanya menjadi semakin kuat. Tim pramuka yang tergabung dalam hukum bintang merasa dunia berputar dan bintang-bintang berputar cepat di sekelilingnya. Bang, satu demi satu, cacing darah itu jatuh ke tanah. Untuk sesaat, hanya kapten tim pramuka yang masih berdiri. Kamu, siapa kamu? Dewa yang memberimu hidup yang kekal. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Yun menguburkan tim pramuka dengan rapi. Fokus utamanya adalah layanan pemakaman terpadu, yang memungkinkan pelanggan pulang dengan damai dan percaya diri. Tidak ada kekhawatiran lagi. Aku sudah lama tidak melakukannya, aku merasa sedikit berkarat. Lu Yun berkata sambil menepuk-nepuk debu di tangannya. Sepanjang jalan, dia menutupi beberapa jejak kaki yang ditinggalkan oleh cacing darah, dan kemudian Lu Yun kembali ke Kun Wuchang. Saya tidak tahu apakah itu karena dia berjuang untuk melampiaskannya, atau karena dia mendengarkan kata-kata dari tim pramuka, tetapi Lu Yun tidak begitu khawatir sekarang. Nak, kamu akhirnya kembali. Kun Wuchang menghela nafas panjang dan berkata, baru setelah kamu pergi, kapten ini menyadari betapa menyakitkannya tanpamu. Lu Yun, anggap saja aku tidak mengatakan apa yang baru saja kukatakan. Kata-kata ceria Kun Wuchang langsung menghapus kesan baik yang baru saja muncul di hati Lu Yun, tanpa meninggalkan jejak. Kapten ketidakkekalan, tolong bicaralah dengan normal mulai sekarang, kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghajarmu. Ahem, nak, tidakkah kamu ingin menunjukkan posisimu di hati kapten ini? Kun Wuchang menjelaskan dengan wajah serius. Hehe. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Lu Yun tidak ingin mendalami topik ini lebih dalam, jika tidak, dia takut Kun Wuchang akan melakukan sesuatu yang lebih tidak wajar. Saya telah menyelidiki situasi sebelumnya dan tidak ada masalah. Jejak-jejak tadi mungkin ditinggalkan oleh serangga sebelumnya. Oke, kalau begitu ayo cepat berangkat dan mencoba pergi ke istana sebelum fajar dan memberitahu jenderal tentang berita itu. Ketika Kun Wuchang mendengar bahwa tidak ada bahaya di depan, dia langsung menjadi sombong. Lu Yun tidak bisa lagi mengeluh tentang hal ini. Di sisi lain Gurun Gobi, Doromon dan beberapa kroninya sedang duduk di dekat api unggun. Awalnya ada ribuan cacing darah, tetapi sekarang hanya tersisa 3 hingga 400, dan lebih dari 200 di antaranya terluka. Pemandangannya sungguh suram. Adapun semua ini, bukan Kun-kun yang menyebabkannya, tapi Doromon sendiri. Dia mengirimkan sebagian besar cacing darah, hanya menyisakan yang terluka dan rekan dekat. Lebih baik dikatakan bahwa mereka diusir, tetapi cacing darah ini, yang tidak terluka dan memiliki kaki yang gesit, menyebarkan berita tersebut. Operasi semacam itu tidak hanya melemahkan efektivitas tempur seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas tempur pesaing dalam bentuk terselubung. Apakah kali ini ada kerugian langsung 100 juta? Doromon dan rekan-rekan dekatnya menggaruk-garuk kepala saat melihat operasi cerdik ini. Anda jelas dapat menghasilkan banyak uang secara diam-diam dan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Namun dia membuat rahasianya diketahui publik. Awalnya, sebagian besar cacing darah secara tidak sadar memilih untuk lari ketika mereka bertemu Kun-kun. Bagaimanapun, tidak peduli dari segi ukuran atau kecepatan, cacing darah tidak memiliki keunggulan di depan Kun-kun. Namun begitu beritanya keluar, pemburu dan mangsanya langsung bertukar pikiran. Sekarang cacing darah mencari Kun-kun ke seluruh dunia. Terhadap hal ini Doromon hanya tertawa pelan, sangat mudah memancing di perairan yang bermasalah. Hanya dengan memperkeruh genangan air yang tidak berubah ini, sesuatu yang tersembunyi jauh di kedalaman bisa muncul ke permukaan. Doromon memandangi bulan redup di langit dengan ekspresi menyusun strategi, pikirannya perlahan melayang. Satu-satunya variabel yang mengkhawatirkannya saat ini adalah Feng Po dari dunia luar, apakah rencana tersebut dilaksanakan dengan lancar. Sekarang, tidak hanya ruang harta karun ini yang berada dalam kekacauan, tetapi seluruh Ramster juga berada dalam kekacauan. Perselisihan pun timbul di antara berbagai pulau. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang pengamat, Anda dapat dengan jelas menemukan bahwa sebagian besar perang nyata yang tampaknya komprehensif ini sebenarnya terkonsentrasi di pulau-pulau yang berada langsung di bawah yurisdiksi klan Sa. Meskipun perselisihan terus-menerus terjadi di pulau-pulau lain, kebanyakan dari mereka hanya seperti bermain perkelahian di rumah.
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka hanya bertindak. Terlihat tujuan kerusuhan ini sangat kuat, dan berasal dari garis keturunan keluarga Sa. Hal ini juga membuat garis keturunan keluarga Sa yang tidak memiliki pemimpin menjadi sengsara. Saron memimpin pasukan paling elit dari keluarga Sa ke ruang harta karun. Seluruh keluarga kerajaan dari keluarga Sa seperti semut di panci panas. Mereka merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat, sambil berharap Saron akan segera kembali. Namun kini Saron yang terobsesi dengan transformasi temperamen darah, sudah seperti iblis, dan tidak lagi berpikir untuk selalu menghisap darah Kun-kun. Darah, aku ingin darah, agar lebih banyak darah yang keluar. Saron meraung dengan mata merah. Tubuhnya yang sudah membengkak menjadi segumpal daging karena makan berlebihan. Bahkan ada retakan yang muncul pada kulit yang kencang, pertanda ketegangan kulit sudah mencapai batasnya. Namun meski begitu, Saron tetap tidak punya keinginan untuk berhenti. Rajaku, kamu tidak bisa makan lagi. Orang kuat dengan nasihat yang baik tidak tahan untuk mengucapkan kata-katanya untuk membujuknya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dibungkus menjadi bola hitam oleh energi darah hitam Saron. Permukaan bola hitam itu sangat gelap, dan terlihat seperti bola besi padat. Namun jika diperhatikan lebih teliti, terlihat bahwa warna bola besi tersebut tidak konsisten. Masih banyak area di atasnya yang berwarna gelap namun warnanya sedikit lebih terang. Rajaku, kamu tidak bisa melakukannya. Seekor cacing darah terhuyung-huyung memohon belas kasihan, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, bola hitam di tanah menghilang. Kerangka utuh jatuh ke tanah, mengeluarkan suara berderak yang menyeramkan. Tidak ada cacing darah yang bisa mendurhakaiku. Tidak ada. Saron berteriak, apa yang saya katakan adalah perintah. Anda harus mematuhinya. Jika ada yang berani berpikir berbeda, inilah akhirnya. Jenderal Husars, apa yang ingin Anda katakan tadi? Tidak ada. Cacing darah yang baru saja melangkah maju menggelengkan kepalanya seperti mainan. Karena tidak ada yang salah, kenapa kamu tidak cepat menangkap Kun-kun untukku? Saron meraung. Lebih banyak Kun-kun. Aku ingin lebih banyak Kun-kun. Setelah melihat ini, para jenderal klan Sa diam-diam menggelengkan kepala dan pergi. Mereka tidak mengerti mengapa Saron tidak seperti ini sebelumnya, tetapi mengapa dia menjadi seperti ini sekarang. Bahkan setelah menjadi penguasa Ramster, dia membantai beberapa cacing darah yang tidak bersalah untuk meningkatkan kekuatannya. Namun saat itu, saya masih bisa melihat intoleransi di matanya. Tapi sekarang dia telah menjadi orang yang rakus diktator, atasan yang akan membunuh ayam dan menakuti monyet jika dia tidak setuju dengannya. Mereka tidak dapat memahaminya, mungkinkah perubahan ini disebabkan oleh hak. Namun bagaimana mereka bisa menyangka bahwa alasan Saron menjadi seperti ini semua karena memakan Kun-kun. Walaupun daging dan darah Kun-kun dapat meningkatkan kualitas cacing darah, namun pada saat yang sama juga dapat mempengaruhi pikiran cacing darah. Belum lagi, orang seperti Saron akan melahapnya seolah dia hampir rakus. Lu Yun berpikir bahwa dia akan bisa duduk dan bersantai setelah menyingkirkan tim pengintai cacing darah yang mengikuti mereka. Pada akhirnya, dia melebih-lebihkan kemampuan Kun Yachang. Gurun besar Gobi sangat sunyi dan sunyi. Tidak ada yang bisa dijadikan koordinat sejauh mata memandang. Selain itu, bulan redup malam ini, dan jarak pandang menjadi jauh lebih pendek. Bahkan dengan begitu banyak berkah debuff, Kun Yachang masih mengandalkan persepsinya yang sebanding dengan hidung anjing untuk memimpin Lu Yun Seng mengejar pasukan klan Sa yang telah pergi sebelum mereka. Ketika Lu Yun mendengar langkah kaki seragam itu, dia merasa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tapi melihat ketidakkekalan Kun, dia tidak hanya tidak menyadarinya, tapi dia juga bergerak maju dengan memikirkan otaknya. Jika dia mendekat, dia mungkin bisa berhadapan langsung dengan cacing darah. Lu Yun sangat marah. Kepalaku terasa pusing. Setelah akhirnya berhasil menyingkirkan pasukan klan Sa, Kun Wuchang, si bodoh, dikirim kembali. Jie Nima juga yakin. Nak, waktu hampir habis, kenapa kamu menghentikanku, Kapten? Anda tidak bisa menunda pesawat tempur. Sudah saat ini, Kun Yachang belum menyadarinya. Jika bukan karena takut ketahuan, Lu Yun pasti ingin mengeluarkan panci besi dan merebusnya untuk gadis ini. Saya bergegas untuk menyampaikan penampilan saya kepada Pangeran Yama. Kapten Chang, selama kamu melihat ke atas dan melihat ke depan, kamu tidak akan bisa mengatakan ini. Hah, di depan, mungkinkah mencapai menara berikutnya secepat itu? Kun Yachang mendongak dan hanya melihat cahaya ungu samar berayun di malam kelabu. Mengatakan ini, Kun Yachang dengan cepat berjalan untuk melihat dengan jelas, tapi ditarik kembali oleh Lu Yun. Kapten Chang, apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Itu pasukan Zonzong. Kami membiarkannya kurang dari 3 jam. Apakah kamu melupakannya sekarang? Apa? Kun Yachang sangat ketakutan hingga dia berkokok. Untungnya, Lu Yun memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat serta mencubit mulut tajam lawannya, jika tidak, suaranya akan terungkap. Set, pelankan suaramu, Kapten Chang. Jika kamu ingin mati, jangan menahanku. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita sekarang dalam posisi kecil dan jumlah orangnya sedikit, jadi wajar saja kita harus menghindari tepiannya dan mengambil jalan memutar. Kun Yachang tidak senang ketika mendengar ini, kalau begitu, bukankah ini akan membuang banyak waktu? Tidak mungkin. Apakah kamu masih ingin melewati kelompok serangga ini? Kapten Yachang,
jika kamu sudah cukup hidup, jangan bawa aku bersamamu. Lu Yun bahkan tidak repot-repot berbicara dengan pihak lain. Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, kami malah pergi ke pegunungan harimau. Kun Yachang, seorang pria dengan otak kecil yang belum berkembang sempurna dan otak yang belum berkembang sepenuhnya, meskipun dia tidak tahu sedikit pun tentang situasi keseluruhan, dia tahu satu hal dengan sangat baik, yaitu, tanpa Lu Yun, dia tidak akan pernah ada, hidup hari ini. Jadi tanpa ragu, dia mengikuti Lu Yun yang berbalik dan bersiap untuk berkeliling. Hei, Kapten Chang, apakah kamu tidak akan melintasi pasukan serangga? Mengapa kamu berubah pikiran begitu cepat? Kapten ini menganggap apa yang baru saja kamu katakan masuk akal, jadi aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Saat kapten ini kembali untuk mengumpulkan anak buahnya, dia akan diinjak-injak. Kun Yachang mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu tanpa tersipu dan kehabisan nafas. Lu Yun sudah terbiasa dengan ini. Memanfaatkan kegelapan, Lu Yun dan Kun Yachang berlari di gurun gobi yang terpencil. Butuh beberapa waktu untuk melewati pasukan klan Sa. Barulah fajar menyingsing di timur kami sampai di lokasi tower nomor 7. Lu Yun memandangi batu-batu liar yang ditempatkan secara acak dan tiba-tiba bertanya, Kapten Chang. Bagaimana Anda mengidentifikasi arah menara ini? Kun Yachang, yang sedang memeriksa arah, menatap ke arah Lu Yun dengan sangat waspada. Hal ini membuatnya terkejut, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia telah ketahuan. Namun apa yang dia katakan selanjutnya langsung menghilangkan keraguan Lu Yun. Nak, apakah menurutmu kapten ini menjadi beban? Apakah kamu ingin meninggalkanku? Nak, menyerah saja pada ide ini. Tidak mungkin bagiku, sang kapten, untuk memberitahumu cara mengidentifikasi arah berdasarkan menara. Lu Yun, saya kira Anda masih punya otak. Lu Yun diam-diam mengeluh di dalam hatinya, tapi dia mengatakan hal lain dengan benar, ini tidak adil. Kapten Wu Chang, saya hanya ingin membantu Anda berbagi beban. Saya sama sekali tidak berniat meninggalkan Anda dan hidup sendirian. Nyata, benar sekali. Hati yang ikhlas bisa dipelajari dari langit dan bumi. Kalau ada setengah kebohongan pun, akan dihukum 5 dari surga. Ledakan, sambaran petir menyambar di langit, benar-benar merobek malam yang berkabut itu. Lu Yun menelan ludah. Kapan dia belajar mengutarakan pikirannya dengan santai? Apa-apaan ini? Katakan padaku. Kun Yachang menyadarkan Lu Yun dari pikirannya yang mengembara. Besar sekali dengan 5 cambuk berturut-turut. Karena keterkejutannya tadi, Lu Yun tidak berani berbicara dengan santai. Jika tidak, tersambar petir hanyalah hal kecil, tetapi menimbulkan sensasi akan menjadi hal besar. Terlebih lagi, diketahui ada pasukan Saan di sekitarnya, dan jika ada masalah pasti akan dipanggil. Lalu akan ada battle royal lainnya. Dan saat itu masih siang hari, jadi akan jauh lebih sulit untuk menyingkirkan pasukan klan Sa dibandingkan tadi malam. Lu Yun tidak punya banyak waktu untuk melakukan ini, dia masih harus menyelamatkan RH. 5 cambuk berturut-turut, kan? Aksi yang sangat kuat, itu diciptakan oleh seorang master bernama Ma. Nanti aku akan memberitahu Kapten Wu Chang secara detail. Sekarang penting untuk segera memastikan arah menara berikutnya. Ya, aku hampir lupa tentang aslinya. Kata Kun Wu Chang, matanya tertuju pada bebatuan liar itu lagi. Tidak butuh waktu lama untuk menentukan arah. Suar berikutnya ada di sini. Lu Yun telah mengamati, tapi dia tidak melihat bagaimana Kun Wu Chang bisa membedakannya. Jika tidak terjadi apa-apa, kita seharusnya sudah bisa tiba di istana pada siang hari. Kun Wu Chang menatap matahari yang baru saja meninggalkan cakrawala dan berkata. Semoga berjalan lancar. Entah kenapa, semakin dekat dia ke istana Kun Kun, Lu Yun semakin tidak nyaman, tapi dia tidak tahu perasaan aneh apa itu. Nak, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat pergi. Jika kamu terus menggiling, serangga di belakangmu akan menyusul lagi. Ya, Lu Yun menekan kegelisahannya dan segera mengikuti Kun Wu Chang. Para prajurit akan memblokirnya, dan air akan menutupinya. Jika ada sesuatu yang berani menghalangi jalannya ke depan, maka dia akan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Dan tidak lama setelah mereka pergi, pasukan klan Sa lewat sini. Jejak kaki ini baru, seharusnya You Kun Kun pergi belum lama ini. Kata pemimpinnya, Jenderal Blutum. Mengikuti jejak kaki tersebut, pandangan sang jenderal menghilang ke ujung langit. Arah ini adalah, ada jalan ke surga tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka dan kamu mendobrak saja. Beri perintah, maju dengan kecepatan penuh. Biarlah kedua kun-kun ini, yang tidak menyadari kematian mereka yang akan segera terjadi, mengetahui apa artinya memiliki serigala di depan mereka dan seekor harimau di belakang mereka. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Lu Yun dan Kun Wu Chang melewati kedua menara itu tanpa henti. Sekarang menuju Tower 4. Melihat gambaran buram menara 4 muncul di matanya, Lu Yun berhenti. Nak, apa kamu lelah? Kun Wu Chang bertanya dengan bingung. Kapten Ketidakkekalan, apakah kamu tidak merasa aneh? Karena jumlah di bebatuan tandus terus berkurang, jarak menuju istana Kun Kun semakin dekat. Kegelisahan di hati Lu Yun juga menjadi lebih kuat. Anehkah di sana? Itu kamu terlihat aneh. Kamu mencurigakan, seolah-olah kamu kehilangan jiwamu. Kata Kun Yachang. Tidak, Kapten Wu Chang, pernahkah kamu memperhatikan bahwa kita belum bertemu satu pun teman selama ini? Berada di Tower 8 bisa dijelaskan karena jauh dari istana,
tapi sekarang kita hampir sampai di Tower 4, dan kita masih belum melihat satupun rekan kita, dan tidak ada jejak bahkan dari mereka yang datang untuk menjemput mereka. Apakah kamu tidak terkejut? Nak, apa yang aneh tentang ini? Gurun Gobi terletak di wilayah yang sangat luas, jadi wajar jika tidak menemukannya. Jangan terlalu memikirkannya, cepat pergi. Desak Kun Wuchang. Jelas dia tidak menganggap serius kata-kata Lu Yun. Tapi detik berikutnya, ketika beberapa sinar darah menimpa mereka, dia tidak bisa lagi tenang. Aneh sekali, Lu Yun maju selangkah, meraih Kun Wuchang, dan mundur dengan cepat. Haha, Kun bodoh. Kemana harus melarikan diri? Ribuan tombak berdarah di belakangnya ditembakkan ke arah Lu Yun dengan cara yang luar biasa. Sial, kita sebenarnya dikepung. Lu Yun dan Kun Wuchang dengan cekatan menghindari tombak merah itu. Namun karena jumlah tombaknya terlalu banyak dan kun-kunnya banyak. Meskipun Lu Yun berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih terkena tombak merah. Meski tidak berakibat fatal, namun identitas yang disamarkan itu terancam terbongkar sewaktu-waktu. Karena darah yang ditumpahkannya tidak memiliki daya tarik yang kuat terhadap cacing darah. Untungnya, Kun Yachang juga terluka, dan darah yang ditumpahkannya untuk sementara membingungkan para prajurit cacing darah dan jenderal pasukan Sa. Tapi ini hanyalah taktik penundaan. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menerobos dengan cepat. Jenderal Sa Feng, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa rajaku suka makan hidup-hidup? Haha, aku mengejar kedua kun-kun ini sepanjang pagi, dan aku tidak bisa menahannya. Satu demi satu, Jenderal Bloodworm, yang mengepung Lu Yun dan Kun Wuchang, sebenarnya mulai berbicara tentang pegunungan. Lagi pula, di mata mereka, Lu Yun dan Kun Wuchang hanyalah ikan di talenan, dan mereka hanya bisa disembelih oleh mereka. Nak, tunggu apa lagi? Cepat lari, bisik Kun Wuchang. Saya telah memainkan suatu trik sekali, dan Kapten Wuchang merasa saya menggunakannya untuk kedua kalinya. Apakah masih perlu? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Kun Yachang berkata, bahkan jika itu salah, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa dan menunggu mati. Apa yang dia katakan membuat Lu Yun ingin melihatnya lagi. Kapten Ketidakkekalan, saya akan menarik perhatian mereka, dan Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah Anda dapat melarikan diri. Tidak, wah, aku harus pergi. Saat Kun Yachang hendak memberikan pidato yang berapi-api dan sensasional, dia dihentikan oleh Lu Yun, berhentilah mengacaukan hal-hal yang tidak berguna itu. Kelangsungan hidup adalah hal kedua saat ini. Penting untuk menyebarkan berita di sini dengan cepat. Katakan, Lu Yun melebarkan sayapnya, dan tiba-tiba ada angin kencang dan pasir serta batu beterbangan. Meskipun Lu Yun tidak tahu cara bermain bola basket, dia bisa menyamarkan bola api menjadi bola basket. Bola basket yang tak terhitung jumlahnya yang menyamar sebagai bola api dilemparkan ke arah cacing darah pasukan Sa di depan dan belakang. Perjuangan sekarat. Seluruh pasukan mendengarkan perintahku. Serang aku dan tangkap yang hidup-hidup. Sa Feng meraung, memimpin serangan ke arah Lu Yun. Pria di belakangnya melihat hal yang sama. Semua orang memasang rantai darah dan menangkap yang hidup-hidup. Lu Yun memandang Kun Yachang, yang masih tertegun di tempat, apakah kamu tidak ingin pergi sekarang? Kapan kamu akan menunggu? Kun Yachang, yang diberikan amnesti, membenamkan dirinya ke dalam tanah dengan air mata berlinang. Nak, jika kamu tidak mati hari ini, Kapten Jepangnya akan menikahimu sebagai saudara. Mendengar ini, entah kenapa, Lu Yun ingin menyeretnya keluar dan melemparkannya ke dalam kawanan cacing darah. Tapi Jian Kun Yachang menyelinap ke tanah. Lu Yun berhenti berpura-pura dan berteriak keras. Meletus. Bola basket di seluruh langit meledak dalam sekejap, dan gelombang panas menyapu seluruh tempat. Suhu tinggi yang mengerikan bahkan melelehkan pelindung cacing darah. Suara panas bergema di langit. Melihat situasi ini, Sa Feng memandang Lu Yun dengan heran, aku tidak menyangka kamu masih memiliki sesuatu yang tersisa. Darahmu pasti sangat enak. Sa Feng menelan ludahnya dan bergegas menuju Lu Yun dengan ekspresi gila di wajahnya. Beberapa darah menghitam berkumpul di antara tangannya dan mengembun menjadi pedang berdarah. Bunuh aku. Pedang berdarah itu menghantam lurus ke bawah, dan warna langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan seluruh langit diwarnai hitam dan merah. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, cacing darah ini sama kuatnya dengan Sa Xiao, pemilik Pulau Hammer. Jika diabaikan, akibatnya akan menjadi bencana. Tahukah Anda, saat mengalahkan Sa Xiao, RH harus meminta Tuhan untuk menang. Sekarang Lu Yun menghadapinya sendirian, yang bisa dibayangkan sebagai tekanan yang sangat besar. Namun, Lu Yun tidak lagi seperti sebelumnya. Dia memegang hukum bintang di alam semesta, matahari dan bulan, dan dapat melanjutkan penggunaan energi iblisnya. Tidak perlu khawatir tentang Kun Yachang. Menghadapi pukulan besar ini, seluruh tubuh Lu Yun terbakar dengan api berdarah. Pada saat ini, Lu Yun seperti burung phoenix nirwana yang terbang di dahan. Sayap besar itu berubah menjadi dua perisai api di depannya. Dentang, percikan terbang kemana-mana. Meskipun Lu Yun menahan serangan Sa Feng, dia masih menerima tusukan nyata di lengannya. Karena kelancaran benda langit tersebut, meski tidak pecah, namun tetap penuh retakan. Jika Anda mengambil pisau, pasti akan terpotong. Jangan takut, Jenderal Sa Feng. Saya di sini untuk membantu Anda. Sebelum Lu Yun bisa menghentikan dirinya, dia mendengar angin menderu di belakangnya. Dia dengan cepat menurunkan pusat gravitasinya, menurunkan pinggangnya dan berbalik, mengambil posisi bertahan.
Namun siapa sangka tombak energi darah akan menggesek leher Lu Yun dan terbang, mengenai bahu cacing darah yang melesat ke depan. Darah memercik setinggi puluhan meter. Lu Yun bingung saat itu dan berpikir, apakah ada seseorang di dalam pasukan keluarga Sa? Tidak cukup. Ide ini ditolak oleh Lu Yun begitu muncul. Dengan cara dia berpakaian sekarang, belum lagi Sue Zong tidak bisa mengenalinya. Bahkan RH ada di depannya, dan dia tidak berani mengenali Lu Yun tanpa mengandalkan ikatan darah. Yang membuat Lu Yun semakin bingung adalah cacing darah yang menyerang sebenarnya adalah Sa Feng. Jenderal Sa Feng, apa yang kamu lakukan? Saya membantumu karena kebaikan, mengapa kamu diam-diam menyerang saya? Dia mangsaku, tidak ada yang bisa mencurinya dariku, ini hanya peringatan. Sa Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta maaf sama sekali, tetapi berkata dengan ekspresi arogan. Kamu orang gila, jangan terlalu marah pada jenderal yang menikamnya dengan tombak. Dan Lu Yun juga tidak bisa berkata-kata. Dia mengabaikan kesempatan untuk menggunakan lebih banyak dan lebih sedikit untuk bertarung, dan bersikeras untuk terlibat dalam duel 1 lawan 1. Sekilas, saya belum pernah mendengar gelarnya, pertempuran pangeran kecil. Jenderal yang tertusuk tombak berdarah Sa Feng masih ingin bernalar, namun dihentikan oleh ajudan di sampingnya. Ajudan Sa, jika kamu marah pada orang gila, bukankah itu hanya menimbulkan masalah? Tapi, dia terlalu menipu. Sada melampiaskan kekesalannya. Dia membantu karena niat baik, namun akhirnya ditusuk ke tanah oleh salah satu orangnya sendiri. Siapa yang tidak marah dengan hal ini? Tuan Sa, harap tenang. Kun-kun ini sekilas sulit diatasi. Biarkan orang gila itu memakannya. Ayo kita kejar yang lain. Jika kamu tidak memberitahuku, jenderal ini akan melupakannya. Di mana kun-kun yang lain? Kamu baru saja memanfaatkan kekacauan ini dan melarikan diri. Kata ajudan sambil menunjuk ke pasir lembut di sebelah Lu Yun. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Bagaimana kamu bisa membiarkan kun-kun sebesar itu lolos dari hidungmu? Ajudan itu buru-buru menjelaskan, kamu baru saja melihatnya. Sangat kacau. Dia menyelinap pergi tanpa memperhatikan. Tapi pasirnya lembut. Sebelum bekas di pasirnya hilang, kita pasti bisa menyusul berdasarkan penyoknya. Lalu tunggu apa lagi? Kumpulkan beberapa cacing darah dan ikuti jenderal ini untuk mengejar mereka. Sada segera mengeluarkan perintahnya. Di sisi lain, Lu Yun, untuk menarik perhatian, menunda pelarian Kun Wuchang. Bisa dibilang penuh ejekan, memberimu kesempatan untuk memilih lagi. Apakah kamu benar-benar ingin menantangku? Kata-kata yang membujuknya untuk mempertimbangkan kembali ini adalah salah, tetapi Sa Feng yang memprovokasi dan menjengkelkan itu benar. Dan seperti yang dia duga, paru-paru Sa Feng akan meledak setelah mendengar kata-kata ini. Saya sangat marah. Kun-kun kecil, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada jenderal ini. Aku akan membuatmu kram, memakan dagingnya, dan meminum darahnya hari ini. Sa Feng meraung, dan darah tak berujung muncrat dari tubuhnya, mengubah dirinya menjadi lubang hitam yang terus meluas keluar. Setelah energi darahnya hilang, sosok Sa Feng tidak berbeda dengan Lu Yun, atau bahkan lebih buruk lagi, dia memegang guandao merah dan hitam dan membunuh Lu Yun. Guandao dimainkan seperti harimau, dan momentum pedangnya sangat mengejutkan. Saya kebetulan telah memperoleh beberapa wawasan tentang ilmu pedang baru-baru ini, jadi sangat cocok bagi Anda untuk mencoba pedangnya. Lu Yun menggunakan api ikan yin yang untuk berubah menjadi pedang panjang berdarah, yang terlihat seperti terbuat dari darah kental. Dia melambai 2 kali dan menyapanya. Jarum bordir, kamu berani melawan jenderal ini. Mati, pedang berdarah itu jatuh. Di sisi lain, Lu Yun justru melakukan tindakan yang membingungkan semua cacing darah. Dia bahkan mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menebasnya seperti pisau. Perlu Anda ketahui bahwa walaupun tampilan pisau dan pedang terlihat mirip, namun terdapat perbedaan yang sangat besar dalam cara penggunaannya. Pisau ini terutama digunakan untuk membuka dan menutup, dan terutama untuk memotong. Pedang ini terutama untuk ketajaman dan ketangkasan, dan terutama untuk menusuk dan menusuk. Sekarang Lu Yun menggunakan jurus pedang, bukankah dia orang awam? Cacing darah di pasukan Sa semuanya menunjukkan rasa jijik, dan beberapa bahkan mulai mengobrol langsung dengan cacing darah di sebelah mereka. Karena menurut mereka, pertempuran akan segera berakhir, dan Jenderal Sa Feng tidak akan terkalahkan dan memenggal kepala kun-kun yang melebih-lebihkan ini. Bahkan Sa Feng sendiri berpikir demikian. Pedang dan kesalahannya hanya bertahan sesaat. Seekor serangga dan satu sosok kun saling merindukan dan lewat. Lu Yun memuntahkan darah dari mulutnya, dan ada luka tusukan yang mengerikan di dadanya. Jika bukan karena dukungan pedang berdarah di tangannya, akan sulit bagi tubuhnya untuk tetap berdiri. Jie, itu saja. Sa Feng berbalik dan mencoba memenggal kepala Lu Yun. Namun detik berikutnya, semua cacing darah tercengang, karena yang terjadi selanjutnya justru kebalikan dari apa yang mereka pikirkan. Mata Sa Feng tiba-tiba melebar saat dia mengangkat pedang berdarah itu lagi, dan noda darah setipis sutra muncul di leher Sa Feng. Kemudian Sa Feng menggunakan hidupnya untuk memasang meriam di antara serangga, mengakhiri hidupnya. Dan peluru meriam ini adalah kepalanya sendiri. Melihat kepala ganas yang berguling ke tanah, semua cacing darah di pasukan Sa menelannya secara diam-diam. Lu Yun menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya dan menghela nafas, saya masih harus berlatih lebih banyak, saya tidak terlalu terampil. Dan apa yang baru saja digunakan Lu Yun adalah wawasan terbarunya, pedang itu menyembunyikan gaya pedang.
Meskipun pedang itu memiliki tujuan pedang, namun terlihat seperti pedang tetapi bukan pedang, dan terlihat seperti pedang tetapi bukan pedang. Karena pengaruh Black Soul, Lu Yun memutuskan untuk tidak berpegang pada aturan dan mengikuti jalan yang ditinggalkan para pendahulunya, tetapi untuk membuka Cambridge Avenue miliknya sendiri. Dan saat itulah dia mengambil langkah pertama dan menyadari postur pertama, postur pedang tersembunyi. Dia secara alami cukup puas dengan kekuatannya. Dia bisa membunuh Sa Feng, yang lebih kuat dari Sa Xiao, dengan satu serangan, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Hanya saja Lu Yun baru saja tercerahkan dan sedikit asing dengannya. Kalau tidak, Sa Feng ini tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Akan dibunuh olehnya. Sa Feng. Jenderal Sa Feng sudah mati, mati. Lari, lari. Entah siapa yang meneriakkan kalimat seperti itu, dan pasukan klan Sa yang semula berseragam tiba-tiba terpencar dan lari ke segala arah. Lu Yun Qiang berdiri dan mengangkat kepalanya ke langit sambil berteriak nyaring. Cacing darah, yang sudah melarikan diri dengan panik, menendang kaki mereka begitu keras hingga hampir mengeluarkan percikan api. Lu Yun terengah-engah, dengan cara ini, cacing darah ini seharusnya hanya fokus untuk melarikan diri demi hidup mereka dalam waktu singkat dan tidak akan memikirkan hal lain. Melihat penyok di pasir, Lu Yun segera mengikutinya. Namun di istana Kun Kun, sang jenderal memegang jabatan tinggi, namun alisnya berkerut hingga ia bisa mencubit seekor nyamuk hingga mati. Dari puluhan tim yang dikirim kemarin, masih ada satu yang belum kembali. Tidak, tidak, jenderal, bagaimana dengan pengintai yang dikirim pagi-pagi sekali? Tak satu pun dari mereka kembali. Jenderal itu bertanya lagi tanpa menyerah. Tidak ada, tidak ada. Itu tidak masuk akal. Kapan bajingan itu menjadi begitu berani? Jenderal itu meninju meja dengan marah, menyebabkan semua pejabat yang hadir terjatuh ke tanah. Lewati perintah jenderal ini agar pasukan rahasia, Ikun, dikirim dengan menyamar sebagai pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ikun, jenderal, bukankah ini pantas? Begitu Ikun keluar, sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Gurun Gobi hari ini adalah contoh terbaik. Kun Kun yang tua dan lemah membujuknya. Oh, jenderal ingin bertanya kepada menteri ini apa yang bisa dilakukan saat ini. Jengger sang jenderal bergerak-gerak, dan matanya tampak seperti Kun Kun yang berbicara. Ini, veteran, sekelompok menteri yang tidak berguna hanya tahu bagaimana berbicara sebaliknya di sini, mengatakan bahwa ini tidak mungkin dan itu tidak mungkin. Jika Anda diminta untuk mengemukakan beberapa ide, itu seperti meminum pil bodoh, dan mereka akan melakukannya, bahkan tidak berani kentut. Jenderal ini memimpin pasukan untuk berperang, bukan hanya bergosip dengan kalian yang kalah. Menurut saya, yang terpenting dalam perang adalah intelijen. Tanpa intelijen, jika pergerakan musuh pun tidak diketahui, untuk apa berperang? Lebih baik kembali dan menjadikan dirimu peti mati, berbaring di dalamnya dan menunggu kematian. Sekelompok menteri Kun Kun dibungkam oleh orang yang ceroboh, dan seluruh istana terdiam.